Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 4 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-17. Hari ini, peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Imamat, bab 23 ayat 1, ayat 4 sampai 11, ayat 15 sampai 16, ayat 27. Dan dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 37. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Yohanes Maria Vianney adalah seorang imam. Dan dia dikenal dengan sebutan yang sangat familiar. Tidak saja pada saat itu, tetapi juga sampai saat ini. Kalau orang mengenang kembali kehidupan orang kudus ini. Dia disebut sebagai pastor dari Ars. Dia dilahirkan di Prancis dan berasal dari keluarga yang sangat sederhana tapi saleh. Kehidupan Yohanes Maria Vianney sendiri. Secara intelektual, dia bukanlah seorang anak yang cemerlang. Bahkan diceritakan banyak kesulitan yang dia hadapi ketika menjadi seorang seminaris dalam pendidikan, mau meraih cita-citanya sebagai seorang imam. Walaupun ada kesulitan secara intelektual, tapi toh dia pada akhirnya ditabiskan menjadi imam. Dan sebagai imam, dia diberi tugas oleh uskupnya untuk melayani sebuah paroki. Paroki Ars. Apa yang dia lakukan di sana? Dalam kesederhanaannya, Yohanes Maria Vianney sebagai seorang imam, dia adalah seorang imam yang sangat memperhatikan kehidupan doa. Dia bertekun dalam doa dan doa itu menjadi kekuatannya. Dia diberi tugas untuk berkhotbah dan dia melaksanakan itu. Dia adalah seorang imam yang suka bermati raga. Dan ini penting juga. Dia adalah seorang imam yang selalu mendengarkan pengakuan dosa. Dia menerima orang dari manapun juga dan mendengarkan pengakuan dosa umat itu. Dan hasilnya sangat luar biasa. Banyak orang bertobat karena kehidupan pastor ini, kehidupan imam yang sederhana ini, yang secara intelektual tidak diperhitungkan. Tetapi kehidupannya adalah kehidupan yang kudus, yang suci. Saudari dan saudara yang terkasih. Pesan penting apa dari kehidupan orang kudus ini? Dari Yohanes Maria Vianney sebagai seorang imam. Itu menggambarkan bagaimana manusia, seperti apapun kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Seperti apapun orang itu banyak negatifnya, tapi pasti juga ada positifnya. Dan kata lain, seorang manusia itu siapapun dia, tidak negatif melulu, tapi juga ada positifnya. Tidak jahat melulu, tapi juga ada baiknya. Tidak yang lebih melulu, tapi juga ada kekurangannya. Atau sebaliknya, tidak ada kekurangan melulu, tapi juga ada kelebihannya. Maka bagi kita, berhadapan dengan siapapun juga, jangan pernah meremehkan orang. Jangan juga menganggap diri sebagai orang yang paling hebat sendirian. Seakan-akan tidak ada yang kurang dari kita. Tidak. Ada lebihnya, ada kurangnya. Ada positifnya, ada negatifnya. Mari kita terima diri kita dan sesama kita apa adanya. Dan ketika kita hidup bersama, kita hidup untuk saling menyempurnakan.
bukan untuk nyinyir satu sama lain. Kemudian dari bacaan yang pertama hari ini, saya mengajak kita sekali bacaan pertama hari ini harus dipahami dalam konteks ke-10 perintah Allah. Bacaan sebelumnya dari kitab Keluaran itu diceritakan bagaimana Musa mendapat 2 loh batu, 10 perintah Allah. Dan dalam 10 perintah Allah itu ada 3. Perintah pertama sampai ketiga itu yang berkenan dengan Tuhan, yang memang harus dihayati oleh bangsa Israel pada saat itu dan juga Israel yang baru, kita semua. Nah, bacaan pertama hari ini harus dipahami dalam arti itu. Karena bacaan pertama hari ini berbicara tentang tata aturan bagaimana berelasi dengan yang ilahi. Bangsa Israel diatur bagaimana mereka harus berhadapan dengan yang ilahi, dengan Yahweh Allah mereka. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka buat. Jadi ada tata aturan ketika berada di hadapan Allah, ketika menyembah Allah. Nah, hal ini juga pasti menjadi dasar yang tak terpisahkan dari liturgi kita hari ini. Kalau kita bicara tentang liturgi, kita berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Dan karena itu ada tata aturannya. Tidak sembarangan orang melaksanakan liturgi itu. Dan liturgi yang paling unggul adalah Ekaristi. Karena itu dalam perayaan Ekaristi ada tata aturannya. Ada hukum-hukumnya. Ada rambu-rambunya. Karena itu orang tidak seenaknya saja melaksanakan Ekaristi. Tidak seturut maunya saja. Tapi mesti mengikuti apa yang menjadi tata aturan dalam perayaan liturgi secara umum dan dalam perayaan Ekaristi. Karena itu terimalah tata aturan dalam perayaan Ekaristi itu sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan harus ada seperti itu karena kita sedang berelasi, berhubungan dengan Tuhan sendiri. Ini poin penting supaya kita jangan menganggap Katolik itu hanya begitu-begitu saja. Bukan. Kalau kita omong tentang liturgi, kita sebenarnya berhadapan pertama-tama dengan karya agung Allah yang kita kenangkan. Bukan karya kita, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Ini yang perlu ditandaskan dan yang perlu kita hayati ketika kita merayakan liturgi, terutama dalam perayaan Ekaristi. Karena itu terimalah rambu-rambu yang diberikan oleh gereja itu demi supaya penyembahan kita, relasi kita dengan Allah itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir dari bacaan Injil. Yesus sampai di tanah kelahirannya, di kampung halamannya, Nazaret. Dan apa yang dia lakukan? Di sana dia memberikan pengajaran. Apa reaksi orang yang mendengarnya? Mereka kagum, takjub. Karena pengetahuan dan cara mengajar Yesus luar biasa. Hanya ironisnya, ketika berhadapan dan mengetahui bahwa Yesus yang berasal dari kampung halaman itu, yang satu kampung halaman dengan mereka, memiliki pengetahuan dan cara mengajar yang begitu hebat. Di satu sisi mereka kagum, tapi di sisi lain ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya mempertanyakan kenapa sampai Yesus seperti itu. Makanya mereka berkata, bukankah keluarganya ada di sini? Bukankah dia ini, anak Maria, anak Yosef si tukang kayu? Artinya ada rasa kagum tapi juga semacam ada kesangsian. Tidak yakin, tidak percaya kalau kok bisa Yesus seperti itu, tampil sehebat itu. Dan akhirnya apa? Mereka menolak dia. Ironis bukan? Seharusnya ketika Yesus adalah bagian warga dari kampung halamannya, mereka mesti berbangga dong. Karena ada orang dari kampung halamannya
tampil begitu hebat dan menakjubkan dalam pengajaran dan dalam melakukan banyak hal yang luar biasa. Tapi ini malah sebaliknya. Mempertanyakan dan sanksi terhadap apa yang dimiliki oleh Yesus hanya karena Yesus berasal dari keluarga yang sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin juga mengalami hal seperti itu. Kita pernah mengalami sebagaimana Yesus mengalami. Ketika kita berdatang dari keluarga yang sederhana. Dan ketika kemudian dalam perjalanan hidup kita mencapai sesuatu atau meraih sesuatu yang luar biasa. Selain orang kagum, tapi juga orang bertanya, kok bisa ya? Padahal dia ini kan hanya seorang petani. Anaknya, keluarganya, ayahnya, ibunya kan orang sederhana, orang miskin. Kok bisa begitu ya? Memang ada rasa kagum, tapi juga semacam ada sikap lain yang tidak bisa menerima. Dan ini mengungkapkan lebih jauh sebenarnya. Karena orang dalam masyarakat punya pandangan. Yang hebat, yang luar biasa itu mesti orang-orang yang datang dari keluarga yang luar biasa juga. Dan ini keliru. Karena kemampuan apa saja, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan seterusnya. Ada pada siapa saja, dengan latar belakang apa saja. Baik yang berasal dari keluarga yang luar biasa, maupun dari keluarga yang sangat sederhana. Maka dari pengalaman Yesus, sekali lagi, kita mungkin merasa bahwa kita seperti Yesus terkadang. Atau mungkin juga kita seperti orang-orang sekampung halaman Yesus yang tidak bisa menerima orang lain kalau orang lain lebih hebat dari kita. Hanya karena mungkin dia keluarga sederhana, dia berasal dari orang tua yang kurang mampu dan lain-lain sebagainya. Kita diajak untuk menerima diri kita dan menerima diri orang lain sesama kita apa adanya. Kalau mereka memang lebih hebat, bersyukurlah bahwa mereka lebih hebat dari kita. Bukan sebaliknya iri hati dan menumbuhkan rasa benci seperti yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bernegara saat ini. Lihat itu presiden kita. Orang sederhana bukan, tapi luar biasa menjadi presiden dengan sekian banyak prestasi. Tapi ada juga tuh kelompok orang yang tidak bisa menerima itu. Selalu nyinyir dan menganggap rendah. Saudari dan saudara yang terkasih, kita berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk sesama kita. Mari kita saling mendukung dalam kebersamaan ini dan menerima apa adanya diri kita dan diri orang lain. Tuhan memberkati.